Shalom Bapak Ibu kekasih Tuhan, kembali kita bertemu pada bagian 2. Pada bagian 2 ini saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat di dalam konteks asli dari nats yang telah kita pelajari tersebut. 2 Raja-Raja ayat 23. Saya akan bacakan demikian. Wel misam bet el, wahu oleh bet derek, ni arim ketanim. Ne'arim ketanim inilah yang diterjemahkan di dalam bahasa Inggris, some little boys, dan di dalam bahasa Indonesia adalah anak-anak. Tetapi apakah betul anak-anak di dalam konteks tersebut adalah anak-anak yang telah kita pelajari dalam bahasa Indonesia, dan apakah betul anak-anak tersebut sama seperti persepsi kita? Kemudian saya melihat Ne'arim ini digunakan banyak juga di dalam ayat-ayat yang lain. Dan mari kita lihat ayat-ayat tersebut diterjemahkan dalam bahasa Indonesia seperti apa. Mari kita akan membaca beberapa ayat supaya kita bisa mengerti dengan baik apa yang dimaksud dengan Ne'arim yang diterjemahkan dengan kata anak-anak. Ne'arim dalam Kejadian 14 ayat 24. Kalau aku jangan sekali-sekali hanya apa yang telah dimakan oleh bujang-bujang ini dan juga bagian orang-orang yang pergi bersama-sama dengan aku, yakni Aner, Eskol, dan Mamre, biarlah mereka itu mengambil bagiannya masing-masing. Ne'arim dalam Kejadian 14 ayat 24 diterjemahkan sebagai bujang-bujang. Ne'arim dalam Kejadian 48 ayat 16. Dan sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya, dialah kiranya yang memberkati orang-orang muda ini, sehingga namaku serta nama nenek dan bapakku, Abraham dan Ishak, termasyhur oleh karena mereka, dan sehingga mereka bertambah-tambah menjadi jumlah yang besar di bumi. Ne'arim Kejadian 48 ayat 16 diterjemahkan sebagai orang-orang muda. Kemudian Ne'arim di dalam Yosua 6 ayat 23. Lalu masuklah kedua pengintai muda itu dan membawa keluar Rahab dan ayahnya, ibunya, saudara-saudaranya dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Bahkan seluruh kaumnya dibawa mereka keluar. Lalu mereka menunjukkan kepadanya tempat tinggal di luar perkemahan orang Israel. Ne'arim dalam Yosua 6 ayat 23 diterjemahkan sebagai pengintai muda. Ne'arim dalam Rut 2 ayat yang 9. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu. Ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang. Sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki, jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu. Ne'arim dalam Rut pasal 2 ayat yang ke-9 diterjemahkan sebagai pengerja-pengerja lelaki. Ne'arim di dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-11. Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." 1 Samuel 16 ayat 11 diterjemahkan sebagai anakmu semuanya. Ne'arim 1 Samuel 21 ayat yang ke-5. Daud menjawab imam itu, katanya kepadanya, "Memang kami tidak diperbolehkan bergaul dengan perempuan, seperti sedia kala apabila aku maju berperang. Tubuh orang-orangku itu tahir, sekalipun pada perjalanan biasa, apalagi pada hari ini. Masing-masing mereka tahir tubuhnya." 1 Samuel 21 ayat yang ke-5, Ne'arim diterjemahkan orang-orangku.
Demikian Daud berkata bahwa orang-orangku itu adalah pasukannya. Setelah kita membaca ayat-ayat tersebut, jadi gimana Bapak Ibu? Apakah kita sedang membaca sebuah terjemahan yang salah? Saya boleh sampaikan bahwa tidak ada yang salah di dalam terjemahan bahasa Indonesia. Tetapi akan lebih kita diperkaya jikalau kita membaca dengan lengkap bahasa aslinya. Sebab bahasa Ibrani satu kata itu bisa bermakna 70 arti. Itulah sebabnya kenapa firman Tuhan bisa ditangkap banyak hal, bisa diresapi dengan banyak hal oleh para pembacanya. Kata Ne'arim juga bisa menjadi bujang, bisa menjadi orang-orang muda, bisa berbicara tentang pengintai muda, berbicara juga pengerja-pengerja lelaki, berbicara juga tentang anak, dari anak nomor 1 sampai anak yang terakhir. Semuanya disebut dengan Ne'arim. Atau berbicara juga tentang orang-orang, pasukan-pasukan yang ditunjuk oleh Daud, atau orang-orang kita dalam arti biasa kehidupan sehari-hari. Demikian kata Ne'arim dipakai. Ne'arim ini dipakai oleh orang Ibrani untuk menunjukkan sebuah ring usia, dari ring usia 12 tahun sampai 40 tahun. Saat Iskak berumur 28 tahun, dia masih dipanggil Ne'arim. Juga ketika Yusuf berusia 39 dan Rehobeam ketika berumur 40 tahun, mereka masih dipanggil Ne'arim. Jadi Ne'arim itu adalah ring di mana seseorang itu sudah melaksanakan upacara bar mitzvah. Apakah bar mitzvah itu? Bar mitzvah itu adalah kebudayaan oleh bangsa Ibrani di mana anak-anak kecil itu dianggap sudah waktunya untuk secara pribadi bertanggung jawab dengan pribadinya dia sendiri. Sudah dianggap bahwa sudah bisa, harus memikul kehidupannya sendiri. Itu adalah bar mitzvah, di mana kehidupannya bar mitzvah itu dianggap bahwa anak-anak itu sudah bisa mendalami Taurat, sudah harus menghafalkan hukum-hukum Taurat dan mengaplikasikan hukum Taurat itu di dalam kehidupan mereka masing-masing. Jadi saat kecil di bawah umur 12 tahun, jikalau anak kecil itu melakukan dosa atau melakukan kesalahan, itu adalah tanggungan, adalah masih di dalam wewenangnya orang tua, masih menjadi tanggungan orang tua. Tetapi ketika dia berumur 12 tahun, 13 tahun untuk perempuan, mereka akan mengadakan acara bar mitzvah atau seperti acara sidi begitu. Kalau di dalam orang yang bukan Pantekosta itu ada acara sidi, upacara sidi. Jadi dia dianggap udah dewasa untuk belajar firman Tuhan begitu. Jadi bar mitzvah itu adalah ring umur di mana mereka harus mempelajari firman Tuhan, ring umur di mana mereka harus bertanggung jawab sendiri atas dosa-dosa mereka yang mereka perbuat. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Shir lamalot Esa enai el harim me'ayin yavo ezri. Ezri me'im Hashem עושה שמיים בארץ, אל יתן למות רגליך.
השם צלך על יד ימינך. Upacara bar mitzvah itu sampai hari ini masih dilakukan oleh bangsa Israel. Bangsa Israel sangat memperhatikan bagaimana mendidik generasi-generasi mereka untuk menaati perintah-perintah Tuhan. Di dalam catatan Mishnah, pada usia 5 tahun, seseorang itu harus sudah mempelajari kitab suci. Pada usia 10 tahun, mereka harus sudah bisa juga mempelajari Mishnah. Mishnah itu sebuah catatan-catatan hukum di dalam adat istiadat orang Israel. Pada usia 13 tahun adalah start di mana Taurat dan perintah Tuhan sebanyak 600 lebih hukum yang saudara tadi telah saksikan bahwa gulungan Taurat itu dijunjung oleh anak usia 13 tahun dengan sebuah lambang bahwa mulai usia 13 tahun mereka sudah harus mentaati perintah Tuhan sedemikian ketat. Dan dalam catatan para rabi di dalam Mirke Rabi Eliezer halaman 26, di situ juga dicatat bahwa Abraham sejak umur 13 tahun. Sejak itulah Abraham memutuskan diri untuk menghancurkan berhala ayahnya dan menetapkan diri untuk menyembah Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Saya menemukan kembali, membaca kembali konteks ayat tersebut, kisah Elisa ini di dalam catatan para rabi. Para rabi telah mempelajari dengan detail konteks tersebut di dalam rasi komentari, di dalam Gemara, catatan Gemara yaitu catatan diskusi-diskusi para rabi di dalam Sota Perek yang ke-9 bab 46b halaman 294. Di situ para rabi menyimpulkan bahwa Nearim, orang-orang yang ada di dalam kisah Elisa tersebut adalah orang-orang muda atau pemuda yang sedang terguncang hidupnya, yang kosong akan firman Tuhan dan mengalami kurang percaya karena mereka telah menggantikan Tuhan dengan lembu emas. Dari apa yang telah kita pelajari pada part 2 ini, izinkan saya meretorika, menceritakan ulang kembali ayat tersebut berdasarkan apa yang telah kita lihat dan kita baca. Mungkin kisahnya bisa menjadi begini Bapak Ibu. Elisa pergi dari Yeriko menuju Betel, kota yang dulunya adalah rumah Tuhan dan yang sekarang sudah didirikan di sana sebuah lembu emas dan disembah oleh bangsa itu dan menjadi rumah lembu emas. Dan sedang Elisa berada di sana di jalan yang naik menuju kota itu, dari kejauhan para penjaga dan para pekerja kota itu tentu melihat dia dari jauh, dari atas, di mana posisi kota itu ada di atas. Kemudian mereka yang menyembah lembu emas itu adalah orang-orang yang kosong dari ajaran perintah Tuhan dan yang meninggalkan untuk percaya Tuhan. Dan mereka sedang terguncang hidupnya. Lalu keluarlah mereka dari kota itu bersama dari atas meneriaki Elisa. Mungkin kisahnya seperti itu. Dan mari kita kaji lebih lagi. Kenapa mereka meneriaki Elisa? Apa maksudnya tersebut? Dan ada clue dari situ yang kita bisa sambungkan, yaitu adalah Elisa pergi dari Yeriko. Dari sana Elisa menuju ke Petra.